Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Tayyibana fi dinahimani wa rahimakumullah jami'ah. Kita masih pada pembahasan fadlu tibai sunnah, keutamaan mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Baik. Di antara keutamaan mengikuti sunnah beliau, anna fi sunnati duhulan tahta ismin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa fi tarkiha khurujun an ismin nabi alaihi salatu wassalam. Dalam pengikutan terhadap sunnah, padanya ada duhulan, yaitu masuk pada barisan, masuk pada nama Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau kita mengikuti serta mengamalkan apa yang diajarkan oleh beliau, berarti kita masuk pada barisan orang-orang yang bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Namun kalau seandainya kita meninggalkannya, berarti kita sudah keluar dari barisan orang-orang yang mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Bahkan di sana sampai pada tahapan orang yang meninggalkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam bisa dihukumi sebagai orang yang benci terhadap sunnah beliau, orang yang benci terhadap ajaran beliau. Baik. Dalam sebuah hadis, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam pernah menyatakan dengan sebuah kalimat, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Dia tidak termasuk dari barisan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis ini memiliki sebuah kisah. Kenapa beliau alaihi salatu wasallam mengatakan barang siapa yang benci terhadap sunnahku? Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, Anas bin Malik, "Ja'a salasatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Ada 3 orang yang datang ke rumah istri-istri Nabi alaihi salatu wasallam. Yas'aluna an ibadatin Nabi alaihi salatu wasallam. Tujuan mereka adalah bertanya tentang ibadahnya Nabi alaihi salatu wasallam. Falamma ukhbiru, maka ketika mereka diberitahu tentang ibadahnya Nabi alaihi salatu wasallam, siangnya ibadahnya seperti apa, malamnya ibadahnya seperti apa, ka'annahum taqalluha, kayaknya mereka itu merasa kecil dengan ibadah Nabi. Artinya apa? Apa yang mereka lakukan itu sangat jauh dari apa yang dilakukan oleh Nabi. Faqalu, kemudian mereka mengatakan, aina nahnu minan Nabi alaihi salatu wasallam. Coba bayangkan, coba perhatikan, di mana kita, perbandingan kita dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Qad ghafara lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Orang yang telah diampuni dosanya, baik yang telah lalu ataupun akan datang, ibadahnya seperti ini.
Adapun kita yang belum jelas nasibnya ini seperti ini, maka perbandingannya seperti apa kita ini? Saking semangatnya, saking inginnya untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, karena melihat Nabi ini orang yang telah diampuni aja ibadahnya seperti ini. Kita yang belum jelas nasibnya ibadahnya masih seperti ini aja. Kemudian salah satu di antara mereka mengatakan, amanna amma ana fa inni usolli laila abadan. Kalau begitu saya akan terus-menerus salat malam. Selama hidupku malam akan saya gunakan untuk salat. Jadi bukan untuk apa? Tidur. Wa qala akhar, ada yang lain mengatakan, ana asumud dahra fala uftir. Kalau saya akan puasa terus-menerus. Saya enggak akan berbuka. Artinya setiap ada siang pasti dia berpuasa. Setiap siang hari dia berpuasa. Wa qala akhar, adapun yang satunya, ana atazilun nisa fala atazawwaju abadan. Kalau gitu saya akan meninggalkan wanita. Saya tidak akan menikah karena dengan menikah akan tersibukkan dengan ini dan itu, tersibukkan dengan nafkah, tersibukkan dengan segala macamnya. Nah ini baik enggak kira-kira? Salat malam terus, puasa terus, menjauhi fitnah dalam rangka untuk beribadah, baik enggak? Baik enggak? Baik. Hal yang baik. Namun karena prakteknya tidak sesuai dengan bimbingan Rasul, menjadi apa? Jelek. Ketika Rasulullah SAW mendengar ucapan 3 orang ini dari istri Rasulullah SAW, dari istri beliau, faja'a Rasulullah SAW ilaihim. Beliau SAW datang kepada mereka dan mengatakan, antum alladzi qultum kadza wa kadza. Apakah kalian adalah orang yang mengatakan ini dan ini tadi? Amma wallahi, adapun saya demi Allah, inilah akhsyakum wa atqakum. Aku ini adalah orang yang paling takut terhadap Allah di antara kalian. Aku ini adalah orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala di antara kalian. Lakini asumu wa uftirahkan, tapi saya ini puasa, kadang tidak. Wa usalli wa arqud, terkadang tidur malam dan terkadang salat malam. Wa tazawwajun nisa, dan saya juga menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka dia bukan dari barisanku. Bayangkan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebuah kebaikan, sebuah amalan-amalan yang dikatakan sebagai ibadah. Puasa ibadah bukan? Ibadah. Salat ibadah bukan? Ibadah. Menjauhi fitnah nisa, fitnah wanita ibadah bukan? Ibadah. Ternyata kalau tidak sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW, capnya itu apa? Benci terhadap siapa? Sunnah beliau. Benci terhadap apa? Ajaran beliau. Nah, di sini barakallahu fikum, penganggapan baik dengan suatu masalah yang ternyata hal tadi ataupun masalah tadi justru menyelisih sunnah Rasul ataupun bimbingan Rasul ataupun perintah beliau alaihi salatu wasalam, bukan malah mendatangkan kebaikan, tetapi justru pasti mendatangkan mafsadah ataupun kejelekan-kejelekan. Yang namanya agama itu qala Allah wa qala Rasul, enggak ada kata lain. Apa yang disabdakan oleh Rasul dan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang lain. Ala fahmi, sesuai dengan pemahaman siapa? Salafunal ummah. Baik. Kalau kita menganggap suatu kebaikan, ternyata anggapan kita ini tidak sesuai dengan bimbingan Rasul, pasti kalau kita melakukannya akan membinasakan kita atau orang lain. Atau orang lain. Baik. Sebuah kisah yang sangat masyhur. Kapan Rasulullah SAW terluka ketika berperang? Pada perang apa? Tabuk. Kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sujjan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam itu pernah terluka. Wa kasarat rubaiyatuhu, dan gigi empatnya, yakni setelah gigi seri dan sebelum gigi geraham itu pecah. Itu apa? Pecah. Kenapa bisa terjadi seperti ini?
Kata Syarabi rahimahullah taala ketika menjelaskan hadis tersebut, kisah tadi adalah bisababi, dengan sebab penyelisihan sebagian tentara ketika itu terhadap perintah siapa? Nabi alaihi salatu wasallam. Rasul alaihi salatu wasallam membagi pasukan, sebagian kecil di gunung, sebagian besar di bawah. Yang di gunung apa diperintah oleh Rasul? Bertahan di gunung apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi, bertahan di gunung. Ini perintah Rasul alaihi salatu wasallam. Ternyata pasukan yang di gunung ini melihat bahwa yang di bawah itu sudah menang. Bahwa yang di bawah sudah menang. Taib. Kemudian mereka turun. Kenapa mereka turun? Menganggap sebuah kebaikan. Apa itu kebaikan? Sudah menang. Ternyata apa yang mereka lakukan ini menyelisih perintah Rasulullah SAW. Dengan sebab penyelisihan sebagian tentara ini, istashhada ba'dus sahabah wa jurihar Rasulullah SAW. Berguguran para sahabat radhiyallahu taala anhum, dan Nabi SAW pun sampai terluka. Bayangkan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Menganggap sebuah kebaikan kan sudah menang, ya selesai, turun. Menganggap sebuah kebaikan, ternyata karena menganggap kebaikan ini penyelisihan terhadap Rasulullah SAW, dengan sebab penyelisihan terhadap Rasulullah SAW, beliau SAW terluka. Kemudian sebagian para sahabat gugur. Kenapa? Ketika mereka turun, orang kafir mutar naik ke atas menyerang siapa? Kaum muslimin. Ini keberadaannya. Keberadaannya. Sehingga kalau kita menganggap sebuah amalan baik, namun pada nyatanya amalan itu menyelisihi hadis-hadis Rasulullah SAW, menyelisihi prinsip Rasulullah SAW, pasti amalan itu entah akan membinasakan dirinya atau akan membinasakan siapa? Saudaranya. Makanya fanafidin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita ini bagaikan sebuah pasukan dalam berdakwah. Setiap kita itu memiliki kewajiban untuk apa? Berdakwah. Bagaikan sebuah pasukan dalam berdakwah. Setiap kita sudah memiliki aturan, sudah mengetahui jalurnya. Kalau kita itu harus langkahnya seperti ini, ala siratal mustaqim. Kalau di antara kita ada yang nyeleneh, maka apa yang terjadi? Apa kira-kira yang terjadi? Bisa jadi yang nyeleneh ini gugur, bisa jadi siapa? Saudara-saudaranya yang gugur. Kalau sekarang bukan peperangan fisik, bukan dengan senjata, tapi berperang dengan fitnah. Kalau ada yang nyeleneh, yang lain apa? Menjauh dari agama. Males lah ngaji. Loh kenapa? Kayak gini terus, masalah terus seperti itu. Ini. Kenapa seperti ini? Karena ada penyelisihan pada sebagian pasukan kita. Ini. Kita harus pegang ini permasalahan ini. Sebagai cerminan untuk langkah kita dalam berdakwah, sebagai cerminan untuk langkah kita dalam mengamalkan bimbingan Rasulullah SAW. Kalau satu gelintir saja, sebagian kecil satu saja, yang dengan sengaja menentang sunnah Rasulullah SAW, perintah beliau SAW, ketahuilah mafsadah, kehancuran serta kerusakannya itu bukan semata-mata pada dia, tetapi kepada siapa? Juga berimbas buruk kepada yang lainnya. Bisa juga berimbas buruk kepada tokohnya. Contohnya, karena sebab pelanggaran sebagian pasukan, Rasul yang terluka. Rasul atau mereka yang terluka? Rasulullah SAW yang terluka. Ini dengan sebab apa? Dengan sebab penyelisihan sebagian orang. Rasulullah SAW yang terluka, bukan orang lain. Tokohnya yang terluka. Sehingga sangat mungkin kalau kita sekarang bagaikan sebuah pasukan, tokoh kita yang terluka. Sangat mungkin orang lain yang akan apa? Yang akan gugur. Karena sebab apa? Pelanggaran kita terhadap perintah Rasul alaihissalam. Kita sudah tahu nih, alur dakwah ini seperti ini. Nih, cara dakwah ini seperti ini. Cara mengamalnya seperti ini. Kemudian nyeleneh. Bukan dia yang akan menjadi korban, tetapi siapa? Orang lain. Sehingga apa saja yang akan kita lakukan, apa saja yang akan kita amalkan, apa saja yang akan kita perbuat, maka tolong perhatikan
imbas ataupun dampak buruknya. Ingatlah, bukan semata-mata menimpa dirimu, akan tapi pasti akan menimpa kepada yang lain. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah terhadap fitnah yang menimpanya itu bukan kepada orang yang zalim saja. Kepada siapa? Kepada keseluruhan, merata permasalahannya. Nah, ini fanafidillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau kita mau berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, pasti kita akan selamat. Tidak akan ada permasalahan-permasalahan, tidak akan ada yang semisal bergugurannya para pasukan ataupun terlukanya tokoh-tokoh yang ada. Ini kalau kita mau apa? Berpegang teguh dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. 3 orang sahabat ini berniat untuk melakukan kebaikan. Namun karena kebaikan ini tidak sesuai dengan bimbingan Rasul, maka kebaikan ini dikatakan sebagai apa? Peninggalan sunnah. Peninggalan sunnah ini yang bentuknya seperti ini diungkapkan oleh Rasulullah SAW dengan kebencian. Man raghiba an sunnati. Apakah orang tadi ini benci terhadap sunnah Rasul? Benci gak kira-kira? Tidak kan? Melihat amalan Rasulullah SAW sedemikian rupa, ingin untuk mendapatkan apa yang didapatkan oleh Rasul. Ingin, sangat ingin. Tapi keinginan itu diungkapkan oleh Rasulullah SAW dengan apa? Kebencian. Barang siapa yang benci dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Bayangkan, fanafidin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bayangkan bagaimana penghukuman Rasulullah SAW dengan orang yang sengaja menentang. Orang ini kan tidak menentang, ingin melakukan dan ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan, tetapi dihukumi oleh Rasul dengan apa? Kata kebencian. Barang siapa yang menentang, barang siapa yang benci. Oleh karena itu hendaknya setiap kita mau melakukan, setiap kita mau berbicara, apakah ini adalah bentuk dari kebencian terhadap sunnah Rasul, ataukah justru ini adalah bentuk dari apa? Pembelaan terhadap sunnah Rasulullah SAW. Wa tarku sunnatir Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam huwa rahbatun anhu. Sehingga meninggalkan sunnah Rasul, meninggalkan bimbingan Rasul, ini hukumnya adalah apa? Benci terhadap sunnah Rasul. Meninggalkan sunnah Rasul hukumnya itu benci terhadap sunnah Rasul. Cuman kadar dan predikatnya berbeda. Kadar dan predikatnya apa? Berbeda. Ada 2 hukum. Ada dua hukum. Tarkuha ba'da ilmiha huwa rahbatun anhu wa rahbatu an sunnatir Rasul ala darajatain. Meninggalkan sunnah Rasul, meninggalkan manhaj Rasul, meninggalkan bimbingan Rasul setelah dia mengetahui, maka dihukumi sebagai benci terhadap sunnah Rasul. Dan kebencian terhadap sunnah Rasul ini ada 2 derajat, ada 2 tingkatan. Qad takunu fi darajatil ma'siyah wa qad takunu fi darajatil kufri. Tingkatan yang pertama, dia dihukumi sebagai orang yang bermaksiat. Tingkatan yang kedua, dia dihukumi sebagai orang yang kafir. Meninggalkan sunnah Rasul ada dua hukum. Satu, dia dihukumi sebagai orang bermaksiat. Satu, dihukumi sebagai orang yang kafir. Kapan dihukumi sebagai orang kafir? Ketika dia i'radan wa ingkaron. Ketika dia berpaling, mengingkari, merendahkan dan membenci, maka apa hukumnya? Kafir. Enggak mau mengikuti bimbingan Rasul dalam beribadah karena menyepelekan, menganggap remeh, membenci, atau ingin berpaling, atau lebih memilih petunjuk orang daripada petunjuk Rasul SAW, maka dia terhukumi sebagai orang kafir. Yang kedua adalah peninggalannya itu karena tahawunan wa takassulan, la alal aqidah. Meninggalkannya itu karena malas, hanya malas saja. Bukan karena apa? Keyakinan. Tidak mau mengikuti bimbingan Rasul karena malas, bukan karena apa? Bukan karena apa? Akidah, bukan karena meyakini bimbingan orang itu lebih baik. Bukan karena ini. Tapi karena apa? Malas saja. Kalau karena malas saja, makanya dihukumi sebagai apa? Maksiat.
Namun kalau seandainya i'rad, perpalingan, penentangan dan meremehkan, menganggap bimbingan yang lain itu lebih baik daripada bimbingan Rasulullah SAW, maka ini dihukumi sebagai apa? Kafir. Baik. Nah, kira-kira kalau orang tadi dihukumi sebagai apa? Sebagai apa? Kemaksiatan saja. Padahal dia melakukannya ini karena apa? Semangat dia kan? Saya akan berpuasa setiap hari. Saya akan sholat malam suntuk setiap malam. Saya akan meninggalkan wanita supaya saya lebih serius dalam beribadah. Karena saking semangatnya dalam beribadah pada Allah. Namun kesemangatan yang tidak dibangun di atas ilmu, ini justru akan membinasakan. Dicap sebagai orang raghiba an sunnah, benci terhadap sunnah. Maka tolong dan tolong perhatikan apa yang setiap kita akan lakukan. Apakah ini sesuai dengan bimbingan Rasul, ataukah ini justru menentang, tidak sesuai dengan bimbingan Rasul. Kalau sesuai dengan bimbingan Rasul, alhamdulillah. Kalau tidak sesuai, maka terhitungnya sebagai penentangan, walaupun itu sholat yang dilakukan. Seorang manusia setiap malam sholat, tidak pernah tidur. Maghrib, kemudian sampai isya dia gunakan untuk sholat. Isya sampai subuh dia gunakan untuk sholat. Baik atau tidak baik? Baik atau tidak baik? Sholat ini loh, kalau terus menerus seperti itu dia nggak pernah tidur, bukan kebaikan yang dia lakukan, justru apa? Kebencian terhadap siapa? Rasul. Justru dicap sebagai orang yang benci terhadap Rasul. Walaupun sholat yang dilakukan, tetap dia dikatakan sebagai benci terhadap Rasul. Walaupun puasa yang dilakukan, tetap dia dikatakan benci terhadap Rasul. Jadi kalimat benci terhadap Rasul itu bukan semata-mata mengejek, bukan semata-mata menentang seperti penentangan keras, tapi dengan perbuatan yang seperti ini tadi juga dikatakan sebagai orang yang benci terhadap siapa? Rasul. Kira-kira kalau kita melihat kenyataan yang ada, kalau kita melihat kenyataan yang ada, dan tolong jawab dalam hati masing-masing, nggak perlu diungkapkan ya. Jawab dalam hati masing-masing, nggak perlu diungkapkan. Kalau melihat kenyataan yang ada, kaum muslimin itu justru mereka itu pada tahapan benci terhadap sunnah Rasul atau cinta terhadap sunnah Rasul? Jawab dalam hati masing-masing. Ya, keberanian demikian. Kenapa? Karena dalam bentuk ataupun ungkapan cinta kepada Rasulullah SAW seperti ini harus tepat. Ibarat orang membidik itu apa? Pas di lingkaran bidikan, seperti itu adanya. Seperti itu adanya, sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW. Kalau ada orang merasa saya ini selama ini belum sampai pada tahapan itu, ada usaha enggak? Ada. Ya alhamdulillah. Ada pada tahapan usaha untuk sesuai dengan apa? Bimbingan Rasulullah SAW. Enggak, belum sampai pada tahapan itu tapi sudah memiliki usaha, sudah dapat apa? Pahala. Man hamma bihasanatin falam ya'malha katabahullahu lahu indah hasanatan kamilah. Orang yang memiliki niatan baik kemudian dia tidak menunaikannya, tidak mengamalkannya, maka dia dicatat sebagai orang yang telah melakukan kebaikan sempurna. Artinya apa? Barakallahu fikum. Kalau kita belum bisa sampai seperti itu tapi kita sudah memiliki usaha, maka apa? Ini adalah apa? Sesuatu yang ma'dzur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita ambil dari faedah yang ada. Jadi faedah ataupun keutamaan mengikuti sunnah Rasulullah SAW yang kita ambil pada pertemuan ini adalah ketika kita mengikuti bimbingan Rasulullah SAW berarti kita berada pada barisan Rasulullah SAW. Ketika kita tidak mengikuti bimbingan Rasulullah SAW berarti kita keluar dari barisan SAW, dan keluarnya kita bisa terhukumi sebagai orang yang benci terhadap apa? Sunnah Rasul SAW. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua di atas siratal mustaqim, di atas sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.